Pengkajian keperawatan jiwa merupakan tahap pertama dari siklus asuhan keperawatan jiwa. Secara garis besar, aspek yang dikaji meliputi biopsikososial, status mental, mekanisme coping klien, sampai dengan persiapan kebutuhan pulang. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, saya dengan Nurse Devi. Hari ini saya yang akan merawat Ibu. Oh gitu. Iya, Ibu namanya siapa? Nama saya Bila. Panggil aja kakak. Oke, jadi saya panggilnya Kak Bila ya. Iya. Baik, Kak Bila. Apa yang menyebabkan Kak Bila dirawat di sini? Nggak tahu juga tuh. Katanya sih saya tuh suka menyendiri di rumah. Terus katanya suka ngomong sendiri. Apa yang menyebabkan Kak Bila jadi menyendiri? Saya tuh nggak punya temen. Lalu apa yang menyebabkan Kak Bila tidak punya teman? Saya tuh malu. Saya miskin, Mbak. Terus juga dulu pernah dirawat di RSJ. Terus dibilang-bilang orang gila. Sejak kapan itu terjadi dan apa yang terjadi saat itu? Ya abis itu tuh 4 tahun yang lalu. Terus saya marah, saya pukulin aja orang yang ngatain saya. Terus saya jadi takut, saya masuk rumah lagi deh. Oh baik. Lalu apakah ada kejadian lain yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Kak Bila? Ada. Masa saya pernah dibilang katanya satu keluarga orang gila semua gara-gara nenek saya pernah dirawat di RSJ. Baik. Saat berdiskusi awal, bisa juga kita memulai dengan memeriksa fisik klien. Pemeriksaan fisik dasar meliputi tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Lalu apakah Kak Bila puas dengan tubuh Kak Bila saat ini? Enggak. Jadi ada bagian yang tidak puas ya Kak ya? Nggak ada yang puas. Apa yang menyebabkan Kak Bila merasa tidak puas dengan tubuh Kak Bila? Saya tuh suka dibanding-bandingin sama kakak saya. Soalnya dia tuh lebih pintar, badannya lebih bagus. Saya ngerasa nggak dihargai, mendingan di sini. Kalau misalnya Kak Bila dirawat di sini, apakah tidak ada tugas yang tertinggal di rumah dan juga di lingkungan rumah? Nggak ada tuh. Mendingan di sini, bisa banyak aktivitas, bisa nyapu, jalan-jalan, di rumah nggak ngapa-ngapain. Oh baik kalau gitu. Lalu bagaimana dengan hubungan Kak Bila di rumah dengan orang lain? Di rumah nggak ada yang baik. Apakah semuanya tidak mendukung? Iya, nggak ada yang mendukung. Baik. Kalau gitu, bagaimana harapan Kak Bila terhadap kondisi Kak Bila saat ini? Ya, saya sih sebenarnya pengennya itu sembuh, Mbak. Pengen punya banyak teman, terus pengen dihargain. Data ini didapatkan melalui hasil observasi perawat atau keluarga, seperti A. Penampilan ada yang tidak rapi, misalnya rambut acak-acakan, kancing baju tidak tepat, resleting tidak dikunci, baju terbalik, atau baju tidak diganti-ganti. B. Penggunaan pakaian tidak sesuai, misalnya pakaian dalam yang dipakai di luar baju. Atau C. Cara berpakaian tidak seperti biasanya. A. Amati pembicaraan yang ditemukan pada klien, apakah cepat, keras, gagap, membisu, apatis, atau lambat. B. Pembicaraan berpindah-pindah dari satu kalimat ke kalimat yang lain yang tidak ada kaitannya atau incoherent. Amati aktivitas klien, seperti A. Apakah lesu, tegang, atau gelisah? B. Agitasi atau gerakan motorik yang menunjukkan kegelisahan? C. Tik atau gerakan-gerakan kecil pada otot muka yang tidak terkontrol? D. Grimasen, gerakan otot muka yang berubah-ubah yang tidak dapat dikontrol klien. E. Tremor, jari-jari yang tampak gemetar ketika klien menjulurkan tangan dan merentangkan jari-jari. Atau F. Kompulsif, kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, seperti berulang kali mencuci tangan, mencuci muka, mandi, mengeringkan tangan, dan sebagainya. Kemudian, amati klien apakah menunjukkan A. Sedih, putus asa, atau gembira yang berlebihan. B. Ketakutan dengan objek yang ditakuti sudah jelas. Atau C. Khawatir yang objeknya belum jelas. A. Datar, tidak ada perubahan roman muka pada saat ada stimulus yang menyenangkan atau menyedihkan. B. Tumpul, hanya bereaksi bila ada stimulus emosi yang kuat. C. Labil, emosi yang cepat berubah-ubah. Atau D. Tidak sesuai, emosi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan stimulus yang ada. A. Bermusuhan, tidak kooperatif, mudah tersinggung sudah jelas. B.
kontak mata kurang atau tidak mau menatap lawan bicara. C. Defensif, selalu berusaha mempertahankan pendapat dan kebenaran dirinya. D. Curiga, menunjukkan sikap atau perasaan tidak percaya pada orang lain. A. Jenis-jenis halusinasi seperti pendengaran, penglihatan, penghidu, atau peraba. B. Isi halusinasi. C. Frekuensi terjadinya halusinasi. Dan D. Gejala yang tampak pada saat klien berhalusinasi. A. Sirkumstansial atau pembicaraan yang berbelit-belit tapi sampai pada tujuan pembicaraan. B. Tangensial atau pembicaraan yang berbelit-belit tapi tidak sampai pada tujuan. C. Kehilangan asosiasi atau pembicaraan tak ada hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dan klien tidak menyadarinya. D. Flight of ideas atau pembicaraan yang meloncat dari satu topik ke topik lainnya masih ada hubungan yang tidak logis dan tidak sampai pada tujuan. E. Blocking, pembicaraan terhenti tiba-tiba tanpa gangguan eksternal kemudian dilanjutkan kembali. Atau F. Perseverasi atau pembicaraan yang diulang berkali-kali. A. Obsesi, pikiran yang selalu muncul walaupun klien berusaha menghilangkannya. B. Fobia, yaitu ketakutan yang patologis, tidak logis terhadap objek atau situasi tertentu. C. Hipokondria, keyakinan terhadap adanya gangguan organ dalam tubuh yang sebenarnya tidak ada. D. Depersonalisasi, perasaan klien yang asing terhadap diri sendiri, orang, atau lingkungan. E. Ide yang terkait, keyakinan klien terhadap kejadian yang terjadi yang bermakna dan terkait pada dirinya. F. Pikiran magis, yaitu keyakinan klien tentang kemampuannya melakukan hal-hal mustahil atau di luar kemampuan. G. Waham, seperti waham agama, somatik, kebesaran, curiga, nihilistik, sisi pikir, siar pikir, dan kontrol pikir. A. Bingung, klien tampak bingung dan kacau. B. Sedasi, klien mengatakan merasa melayang-layang antara sadar dan tidak sadar. C. Stupor, yaitu gangguan motorik seperti kekakuan, gerakan-gerakan yang diulang. Anggota tubuh klien dapat dikatakan dalam sikap canggung dan dipertahankan klien, tapi klien mengerti semua yang terjadi di lingkungannya. D. Orientasi waktu, tempat, dan orang. A. Gangguan daya ingat jangka panjang, klien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi lebih dari 1 bulan. B. Gangguan daya ingat jangka pendek, klien tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi dalam minggu terakhir. C. Gangguan daya ingat saat ini, klien tidak dapat mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Atau D. Konfabulasi, pembicaraan tidak sesuai dengan kenyataan dan memasukkan cerita yang tidak benar untuk menutupi gangguan daya ingatnya. A. Mudah dialihkan, perhatian klien mudah berganti dari satu objek ke objek lain. B. Tidak mampu berkonsentrasi, klien selalu meminta agar pertanyaan diulang atau tidak dapat menjelaskan kembali suatu pembicaraan. C. Tidak mampu berhitung, klien tidak dapat melakukan penambahan atau pengurangan pada benda-benda nyata. A. Gangguan kemampuan penilaian ringan, klien dapat mengambil keputusan yang sederhana dengan bantuan orang lain. Contoh, berikan kesempatan pada klien untuk memilih mandi dulu sebelum makan atau makan dulu sebelum mandi. Jika diberi penjelasan, klien dapat mengambil keputusan. B. Gangguan kemampuan penilaian bermakna, klien tidak mampu mengambil keputusan walaupun dibantu orang lain. Contoh, berikan kesempatan pada klien untuk memilih mandi dulu sebelum makan atau makan dulu sebelum mandi. Jika diberi penjelasan, klien masih tidak mampu mengambil keputusan. A. Mengingkari penyakit yang diderita, klien tidak menyadari gejala penyakit seperti perubahan fisik dan emosi pada dirinya dan merasa tidak perlu pertolongan. Dan B. Menyalahkan hal-hal di luar dirinya, klien menyalahkan orang lain atau lingkungan yang menyebabkan kondisinya menjadi seperti saat ini. Lalu kalau Kabila sedang ada masalah, apa yang biasanya Kabila lakukan? Ya biasanya sih saya diem dulu, nanti kalau udah tenang baru deh cerita sama temen dekat saya. Kaji apakah klien memiliki masalah dengan dukungan kelompok, masalah berhubungan dengan lingkungan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, ekonomi, masalah dengan pelayanan kesehatan, atau masalah lainnya.